الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah suci dan bersih. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan tubuh yang zahir ini, Bapak Ibu, ketika itu ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci. Kenapa ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci? Karena ruh itu bahagian daripada diri yang maha suci. Ruh itu bahagian diri Tuhan. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, kita mengenal akan rahasia sejati diri, bahwa diri kita ini bahagian, diri yang maha suci, bahagian daripada diri Tuhan, maka disitulah kita selamat. Dan tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ cari. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur dan usia kita hidup di alam dunia ini, satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah hakikat daripada diri kita ini. Karena diri kita ini bahagian daripada diri yang maha suci. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Munculkan kesadaran yang isbat di dalam diri. Supaya kita paham dan mengerti apa yang Allah maksudkan sebenarnya pada diri Bapak Ibu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah Allah. Tetap pulang dan kembalinya jadi Allah. Jangan jadi apa-apa. Asalmu daripada aku, tetap pulang dan kembali kepada aku. Maka untuk lebih pahamnya kita memahami akan rahasia hakikat diri. Asal kita adalah Allah, tetap pulang dan kembali, tetap jadi Allah dia. Maka kenalilah sebenarnya sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menjadikan sesuatu, sebelum ada namanya nur. Siapa yang ada sebelum adanya nur? Sebelum adanya kehidupan, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan? Melainkan hanya Dia semata-mata. Maka semuanya ini adalah cerita dan sandiwara Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan tadi, bahwa Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, Dia bernazarullah. Nah, nazarullah itu maksudnya Allah itu berpikir di dalam pikirannya sendiri. Nah, untuk menghantarkan pahamnya begini. Bapak Ibu ada hajatan di rumah, atau wirid yasinan lah namanya, ya kan? Ya, jadi mau diundang 100 orang. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan hajatan wirid yasinan 100 orang, Bapak Ibu udah berpikir nih, berapa kardus air murah kuah itu dibeli. Ya. Nanti kalau masak kita makan berapa kilo berasnya yang akan ditanak. Itu udah kita pikirkan tuh. Padahal bendanya udah ada atau belum tuh? Belum ada. Itu namanya bernazar kita itu. Berpikir kita. Kalau orang 100 orang berapa kardus airnya, berapa beras nasinya yang akan dimasak, berapa ekor ayamnya nanti yang akan dibeli untuk disembelih untuk masak nanti. Kita sudah bernazar itu. Setelah matang caranya Bapak Ibu berpikir, mau datang nanti 100 orang atau 80 orang, tidak masalah lah. Inilah, aku tetap akan zahirkan juga, beli ayam, beli beras, beli air murah kuah sesuai dengan pemandangan dan pikiran aku. Begitulah Allah sebenarnya. Sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah menjadikan, sebelum Allah menterjalikan, membuat satu cerita untuk mengenal dirinya, semuanya sudah matang dalam pikiran Tuhan. Sudah matang dalam alam nazarnya. Nah, kalau Bapak Ibu setuju dengan bahasa Ustadz, Allah itu sempurna dalam imajinasinya. Ini ada juga nggak setuju, ya nggak apa-apa. Cuma Ustadz menghantarkan bahasanya begitu. Di alam pikirnya tuh. Maka alam pikir Allah itu yang mesti kita pahami.
Karena dia yang ada ketika itu semata-mata, belum ada siapa-siapa. Udaku, biniku belum ada tuh. Hanya dia cuma yang ada. Ini alam nazar Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarullah. Sebelum Ustaz lanjut, Ustaz mau nanya sama Bunda dulu. Paham atau tidak nih? Kalau tak paham, tak boleh pulang. Tak boleh pulang ke Malaysia. Alam nazarullah ini apa nih yang Ustaz maksudkan tadi, Bu? Alam awal. Alam awal yang bagaimana nih? Sebelum ada yang lain dia. Oh iya, alam awal sebelum ada yang lain, sebelum dia menciptakan sesuatu, nur, maka disebut alam nazarullah, alam pikir Tuhan. Itu bahasa yang lebih mudah, alam pikir Allah. Atau alam imajinasi Tuhan. Contohnya kan udah Ustaz sampaikan tadi. Alam nazarullah, alam pikir Allah itu 3 Bapak Ibu. Nggak banyak alam pikir Allah itu 3. Pertama namanya alam azali. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Sudah ada ke arah seluruh kursi dan mahfuz? Belum ada. Sudah adakah namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada, siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih, masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Tuhan. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya ghaibul ghuyub. Enggak ada kata dan suara itu. Itu kata Paripai, pan nih aku nih. Nggak bisa tuh, kosong dah tuh dah. Itu di situ dia. Ini yang disebut namanya nazarullah. Nih, nazarullah tuh. Jadi alam pikir Allah, alam nazarullah itu 3. Yang pertama alam azali sebutannya. Alam azali ini apa pula cerita Tuhan di sini? Di alam pikirnya itu. Ketika Allah berada di alam azali, ini Ustaz gunakan bahasa berada supaya paham. Jadi kata-kata berada itu untuk menghantarkan pemahaman saja. Ketika Allah berada pada alam azali, ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi Allah. Dialah yang Ahmad, dia pula yang disebut Muhammad. Dialah yang memuji dan dia pula yang terpuji. Atau bahasa lainnya, puji kodim bagi kodim. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim, puji Allah bagi Allah? Dia yang terpuji, dia pula yang memuji. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka kata Pak Ripai, Allah itu dalam keadaan jomlo fisabilillah. Allah itu dalam kesendirian. Allah dalam kesendirian, kesepian. Allah dalam kegelapan. Itu bahasanya tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan bahasa Ustaz nih. Mana di antara bahasa Ustaz yang bisa Bapak Ibu pahami? Ambil kalimat itu. Allah dalam keadaan jomlo, Allah dalam keadaan kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesepian, Allah dalam kesendirian. Itu bahasanya tuh. Ini azali namanya. Disinilah bahasanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Di sini mengingat. Pernah Bapak Ibu melihat SK, lampiran SK? Mengingat. Mengingat, menimbang, memutuskan. Kita lihat, ini rahasianya nih. Ini mengingat. Yang kedua, Allah berada di alam suluhil qadimnya. Suluhil qadim. Apa pula ceritanya Allah di alam suluhil qadim ini?
Cerita Allah di dalam alam suluhil qadimnya, di alam pikirnya. Apa kata Tuhan? Ya, kalau tidak aku ciptakan ya makhluk, ya, maka tak ada yang bisa mengenal aku. Tapi kalau aku ciptakan makhluk nanti, aku ciptakan hamba, aku ciptakan sesuatu, ngaku pula nanti dia itu Tuhan. Kalau aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada pula yang menyebut aku ini Tuhan. Ini duduknya di alam suluhil qadim namanya. Kalau tidak aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada yang mengenal aku. Siapa yang akan memuji aku? Tapi kalau aku ciptakan makhluk, aku ciptakan sesuatu, jangan-jangan dia ngaku pula nanti Tuhan. Masa inilah yang disebut namanya menimbang. Mengingat, menimbang. Tuh. Kemudian Allah berada di alam tanzizi qadimnya. Apa pula cerita Allah di sini? Setelah Allah itu mengingat dan menimbang, maka di sinilah Allah itu akan memutuskan. Di sini memutuskan. Apa kata Allah? Aku ni Allah, walaupun aku ciptakan sesuatu, andai kata dia mengaku Tuhan atau tidak, no problem kata Tuhan. Aku tetap Tuhan. Kalau ada yang memuji aku atau ada yang tidak mau memuji aku, terserah. Aku ni Allah, inilah cerita aku. Setelah matang alam pikir Allah itu, Allah berpikir, mau beriman dia, mau kafir dia, mau menyembah aku dia atau tidak. Karena aku ni Tuhan, akulah Allah semata-mata, aku cuma yang ada. Maka ketika itu barulah Allah mentajalikan apa yang ada di alam nazarullahnya itu. Bagaimana cara Allah mentajalikan? Menzahirkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ketika itu berdompaklah sifat jamalullah dengan jalalullah. Berdompak tuh tahu tuh Bapak Ibu artinya tuh. Berdompak sifat jamalullah dengan sifat jalalullah. Beradulah, berdompak itu beradu, bertemulah sifat jalalullah dengan jamalullah atas kudrat dan iradatnya, maka terzahirlah nur dari dirinya sendiri. Terzahir nur. Ini berdompak bahasanya Ustaz ya. Jadi berdompak, beradu sifat jamalullah, sifat keindahannya, sifat keelokannya, dengan sifat jalullah kebesarannya, atas kudrat dan iradatnya, maka terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur. Belum disebut nur aini itu. Nur saja itu. Ya. Berarti nur itu ada. Nur itu zahir. Nur itu nyata, terang dan jelas, itu ada sifat jamalullahnya, ada sifat jalalullahnya itu. Maknanya di dalam nur itu ada nar tuh. Di dalam nur itu juga ada nur. Itu bahasanya. Ya. Maka setelah terjadinya nur dari dirinya sendiri, maka Tuhan pun bertanya kepada nur, man anta wa man ana. Ini. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Maka ketika itu nur itu mengatakan kepada Tuhannya, anta anta ana ana. Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Kenapa nur itu mengatakan engkau ya engkau, aku ya aku? Karena ketika itu antara nur dengan Tuhan itu tidak ada bedanya.
dalam pandangannya. Seperti bola ini Bapak Ibu. Bola lampu ini. Ada yang 20 watt, ada yang 15 watt. Ketika didekatkan dia, tidak bisa kita membedakan mana yang terangnya 15, mana yang terangnya 20. Karena ketika itu, nur itu juga begitu. Aku ya aku, engkau ya engkau. Tidak tahu dia siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang abid, siapa pula yang ma'bud. Ya. Makanya pertanyaan ini, Allah ingin menerangkan tentang dirinya. Allah akan memperkenalkan dirinya sebenarnya. Maka disitulah Allah itu bertajalli. Allah itu bercermin untuk melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Tapi apa yang direncanakan Allah di alam pikirnya, kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti dia mengaku pula Tuhan di situ. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, tak ada pula yang memuji akan diriku. Mau ngaku Tuhan atau tidak, itu terserah aku. Aku adalah Tuhan. Rupanya apa yang dipikirkan Allah terzohir Bapak Ibu. Ini yang cerita Tuhan tuh. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawaban Nur ini? Anta, ana. Lalu Tuhan bertanya kembali. Man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Apa jawaban Nur ini? Ente, aneh-aneh. Engkau ya engkau, aku ya aku. 3 kali Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama. 3 kali pula Nur itu menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi untuk menentukan siapa zat dan siapa sifat, siapa abid dan siapa makhluk, siapa khalik dan siapa makhluk, maka apa kata Allah? Kita gunakan bahasa Tuhan dulu ya, jangan Allah dulu, biar memudahkan nanti. Ya, nih. Apa kata Tuhan? Ya, padahal nur itu, ya, itu tiada lain juga adalah bahagian daripada dirinya tuh. Ini cita Tuhan tuh. Apa kata Tuhan? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini yang hamba, engkau yang zat, aku ini yang sifat, ya. Sekarang engkau menghilang di hadapan aku. Engkau lari, engkau menghilang, engkau fana. Silakanlah. Kemanapun kamu menghilang, lari dan fana, aku yang akan mencari dan menemui akan dirimu. Baik, kata Nur ini. Aku akan menghilang. Kemana Nur itu akan hilang dan lenyap Bapak Ibu? Padahal dia ada di dalam diri Tuhan. Cuma dia nggak sadar bahwa dia itu bagian daripada diri Tuhan itu sesungguhnya. Menghilang dan lenyaplah dia di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena Nur itu bagian diri Tuhan. Tentu mudah Tuhan mencarinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu? Di situ nyatanya aku. Di mana adanya kamu, hei Nur, disitulah nyatanya aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Ketika Nur itu menghilang, maka dapatlah sama Tuhan. Ini engkau, kata Tuhan. Ini dirimu. Tak bisa Nur itu mengelak lagi Bapak Ibu. Sekarang kata Tuhan, karena dirimu telah aku ketahui, dirimu telah aku temui, kata Tuhan. Sekarang engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Kalau memang engkau adalah Tuhan. Aku akan menghilang. Aku akan lenyap di hadapanmu. Akan mana Tuhan itu akan menghilang dan lenyap? Di hadapan Nur. Tuhan itu lenyap ke dalam diri Nur itu Bapak Ibu. Makanya Allah katakan apa? Apabila aku menghilang, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Ibaratnya pisau Bapak Ibu. Ini pisau. Pisau. Lalu pisau ini dibuatnya sarung. Dan pisau ini dibuatnya sarung. Setelah sarung pisau itu
telah dibuat oleh pisau itu sendiri, lalu kemana masuknya pisau itu? Masuk dia ke dalam sarung itu. Karena nur itu adalah tajalli daripada diri Tuhan, maka Tuhan itu pun lenyap menjadi rahasia daripada nur itu sebenarnya. Ketika itulah Allah mengatakan, ana fi nuri zahidun rabbi fi batni abdi. Aku ada di dalam rahasia dirimu. Aku wujud dalam dirimu. Aku bersembunyi dalam dirimu. Maka lenyaplah Tuhan itu ke dalam diri nur ini, Bapak Ibu. Lenyap, tidak kemana-mana. Makanya Tuhan katakan, apabila aku menghilang, kita takkan pernah berjumpa lagi. Kecuali dirimu mati, baru kamu bisa menemui aku. Lenyaplah Tuhan tadi ke dalam nur itu, Bapak Ibu. Seperti pisau masuk ke dalam sarungnya. Maka nur tadi pun mencari, Bapak Ibu. Kemana nur itu akan mencari? Tak berjumpa, tak bersobok, Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek itu mencari, Bapak Ibu. Kayaknya ilia mudia, Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek bahasanya. Panyang-panyang lalek tahu Bapak Ibu bahasa Ustaz? Pani aku 7 patala langit, 7 patala bumi, barat, timur, utara, selatan, dikicaunya. Dicari, ditelusurinya, Bapak Ibu. Tak bersobok Tuhan tuh. Tak berjumpa, Bapak Ibu. Seperti ikan mencari seperti air. Panjang-panjang lele ikan tadi itu mondar-mandir, hilir mudik, kayaknya tak bersobok air yang dicarinya itu. Begitulah nur itu. Dia ingin mencari Tuhan yang tak berjumpa. Padahal Tuhan itu, ana fin nuri, aku sudah lebur dalam dirimu. Pada saat nur ini dah capek, Bapak Ibu, ini bahasa syariatnya. Nur itu sudah capek, sudah letih, dah panik, dia berlari-lari. Disitulah dia berwukuf. Berwukuf itu apa artinya? Berhentilah dia di situ. Kenalah panik, Bapak Ibu. Tahanya duduk atau tahanya. Itulah panik mana tuh tahanya tuh. Terjemahkanlah itu dengan bahasa Brunei itu. Tahanya itu apa tuh? Tahanya tuh. Allah tahanya di situ. Wah, kagetlah dia, Bapak Ibu. Rupanya di dalam diri nur itu berkalam dari situ. Allah. 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 Kaget nur ini. Kalam siapa ini? Siapa yang bersuara yang mengatakan aku Allah, aku Allah? Enggak juga sadar dia. Maka ketika itu Allah ulang lagi. Allah. 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 Aku Allah, aku Allah. Tidak juga paham dia. Sampai ketiga kali di situ Allah mengatakan, innani anallah. La ilaha illallah. Aku ini Allah, aku ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang zahir pada dirimu. Aku Allah, akulah Tuhanmu. Ketika itu baru nutur sadar dia. Barulah dia mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah Allah mengatakan, ana fi nuri, ana fi abdi. Aku ada di dalam dirimu. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Zahirun rabbi fi bani abdi. Nyatanya aku, nyatanya Tuhan itu pada dirimu, pada batinmu. Ketika itu Allah sudah menjadi rahasia diri Muhammad itu. Maka nur inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kenapa nur ini dikatakan namanya Nur Muhammad, Bapak Ibu? Ustaz mau nanya dulu nih. Kini kaji udah berulang-ulang nih mah. Lah babui mulik menyampaikan nih. Bunda dulu. Kenapa nur ini disebut namanya Nur Muhammad, Ibu Khadijah? Sebab dia tajalli daripada Allah. Oh ya, tajalli daripada Allah. Disebut nur ini namanya Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada Allah. Tajalli itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu adalah kezohiran untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Bahasa yang Ustaz katakan, Nur Muhammad inilah yang katakan bahagian daripada diri Tuhan. Nur Muhammad inilah yang katakan bahagian daripada diri yang maha suci.
Ini Allah katakan wajah alulahu min ibadihi juz'an. Hei Nur Muhammad, sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Dirimu bahagian daripada diri yang maha suci. Yang maha suci itu Tuhan. Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Karena dia bahagian daripada diri maha suci, yaitu Tuhan. Maka bahasa tauhidnya dikatakan Muhammad itu, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nur Muhammad itu atau Muhammad itu tajalli min tajaliyatillah. Tajalli kenyataan untuk memandang zahirnya akan diri Allah itu. Nah, untuk mudahnya memahami Bapak Ibu, Ustaz urutkan ini. Nah, untuk memudahkan. Nur Muhammad itu dalam bahasa hakikat. Nah, ini dalam bahasa hakikat. Disebut namanya wujudullah. Nah, ini dia. Atau disebut namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Jadi Nur Muhammad itu disebut hakikatnya wujudullah, ainullah, dan hakikatullah. Yang kedua, Nur Muhammad ini dipahami secara bahasa tarikatnya disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Cermin tempat memandang nyatanya Allah. Nur Muhammad ini dipahami secara ilmu syariatnya disebut namanya hamba Allah atau abdillah, hamba Allah. Jadi apapun sebutannya, hamba Allah, cermin Allah, hakikatullah, ainullah, wujudullah, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Maka bahasa ma'rifatnya, ini ma'rifatnya, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Itulah dikatakan. Kenapa Allah itu sendiri? Karena Allah cuma yang ada, yang tunggal, yang wujud semata-mata. Nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dia cuma yang ada, Bapak Ibu. Itu yang Allah jelaskan bahwa dirinya itu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Nah, kalaulah Allah itu esa, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu, adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu Nur itu siapa itu? Allah. Itu bahasa ma'rifatnya. Bahasa hakikatnya Nur itu siapa? Wujudullah. Bahasa torikatnya Nur itu siapa? Cermin Allah. Bahasa syariatnya Nur itu siapa? Hamba Allah. Karena dia cuma yang ada. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata dan bahasa. Sampai-sampai orang arifin, orang arifillah menghantarkan pemahaman supaya kita tidak tertipu memandang bentuk dan rupa serta nama. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Maka pahamilah makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik kata-kata yang dihantarkan itu. Pahami maksud yang sebenarnya. Karena untuk menjelaskan makna yang hakikat sulit Bapak Ibu. Menceritakan isi yang di dalam. Kita gunakan dengan bahasa lisan, kita gunakan dengan bahasa lidah dan syariat. Payah Bapak Ibu. Sulit. Karena sulitnya kita menghantarkan bahasa hakikat dengan bahasa syariat, maka ambillah pahamnya, ambil iktibarnya, ambil isyaratnya. Apa makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak tertipu mendengarkan suatu kata dan bahasa itu Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang telah wujud dan nyata, diterangkan juga, dijelaskan juga, sulit bagi diri kita. Contoh, ini contoh. Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis. Ya, ketika Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis, diterangkan juga, ditunjuk juga, maka yang tertunjuk apa? Yang tertunjuk triplek. Maksud kita papan tulis yang tertunjuk adalah triplek. Maka pahamilah makna papan tulis itu.
Ya, supaya kita paham dan mengerti makna yang sesungguhnya itu, mana yang dikatakan papan tulis. Kalau udah paham, jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk, akan berubah maknanya. Ya, begitu kita memahaminya. Kita udah paham namanya majlis. Diterangkan juga yang majlis itu yang mana. Ditunjuk-tunjuk apalagi. Tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk karpet. Padahal yang kita maksud adalah majlis. Tapi yang ditunjuknya adalah tiang, dinding, dan karpet. Kalau kita ingin tahu namanya majlis, keluar kita dari majlis. Keluar kita dari ruangan ini. Barulah tahu kita namanya majlis. Maksud Ustadz, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya Allah, dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, jangan disebut-sebut juga lagi. Diam saja lagi Bapak Ibu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.